dengan PowerPoint ini atau kuliah yang pagi hari ini, apa yang sudah Anda petik dari PowerPoint yang saya berikan? Materinya sudah dibaca? Videonya? Belum juga? Oke, Bapak tadi lebih enteng ya. Oh, kalau kita lihat di sini bahwa yang akan kita bahas bersama-sama itu terkait dengan apa yang dinamakan bakteri yang anaerob. Karena kita tahu bahwa bakteri ada berapa, aerob dan anaerob. Kalau yang aerob umum, tapi yang anaerob mungkin sangat sedikit dibahasnya. Tetapi apakah ini tidak bermakna ketika Anda dari dokter maupun dari spesialis di rumah sakit maupun di rumah sakit bermakna, karena mungkin yang ini jadi kendala ketika Anda menemukan bakteri, menemukan kasus pasien yang kita sebut dengan antibiotika. Meskipun sudah sesuai dengan clinical pathway ataupun dari hasil yang mungkin klinis misalnya pasien atau hasil nah, yang penting kita sebutkan bahwa anaerob bakteri seperti Yersinia ini dan Botulinum itu juga sebagai bakteri botulism penyebab paling sering bakteri anaerob. Dan ini identifikasinya tidak segampang dan semudah dan cepat Anda melakukan kultur atau identifikasi bakteri anaerob. Ini makanya di sini kita akan sedikit mengetahui bagaimana kita juga dalam mengidentifikasi dan mengenalinya. Kita mulai ya. Oke. Yang dibahas tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada yang bisa sedikit memberikan komen karakteristik dari bakteri anaerob? Ya, okay. Memang seperti itu sehingga dia bisa bertahan di dalam lingkungan yang less oksigen. Nah ini yang kita ketahui bahwa dia memiliki oksigen sebagai utama tidak monokan. Kemudian ketika terpapar dengan oksigen, jadi ini maksud saya adalah flow in excess of oksigen. Ketika kita ambil sampel kalau bakteri aerob, kita ambil, kita bubuhkan di kultur, pengambilannya sembarang, nanti sembarang terpapar dengan oksigen udara, kemudian di media dinokulasi, kita buka tutup tanpa ada pertimbangan lainnya dan dibuka seperti biasa. Kemungkinan besar nggak akan tumbuh. Jadi misdiagnose, di mana pasien mengalami infeksi di bangsal dengan kondisi naik, kemudian dia sudah makin naik dan ICU dikasih regimen antibiotik yang mempan, itu kemungkinan saja karena dia ditemukan sebagai bakteri anaerob. Kemungkinan seperti itu. Sehingga ini tadi kita sebutkan enzim, dia program laktase dan metabolismenya dia memang menggunakan fermentasi metabolisme dan mengalami reducing organic compounds to alcohol dan organic acid. Lokasinya, lokasi untuk bakteri ini bisa di mana? Kalau S. aureus boleh gampang ya. Kalau ini aku dapat dari Ani dari pagi ya, betul. Tapi ketika kita menemukan pasien dia komorbidnya DM lama dan kontrol, kemudian dia mengalami luka cukup lama, kok itu dapat tadi pagi sih Ani biar dimasukin ke GPT gitu. Jaringan potensial di mana tidak sembarangan jaringan potensialnya. Jadi misalnya dia ada utus diabetes di kaki, diabetes itu ada jaringan, kita tidak sembarang ambil hanya di permukaan. Kenapa permukaan nggak boleh? Ya dia pakai sedikit, nggak akan sampai. Jadi kalau saya ada pasien diminta untuk ambil sampel, diambil depannya itu aureus, dikasih regimen antibiotik aureus, pasien nggak sembuh malah dia masuk ICU, nanti tidak sesuai pengambilan sampelnya. Gitu. Sehingga lokasinya ya memang di dalam, tetapi untuk normalnya ada di terus dan oral cavity, oral ya ada ya.
oral. Ingat. Kemudian infeksinya banyak. Dia tetanus, gangren, abses, dan lain sebagainya. Kenapa lain sebagainya? Saya menemukan kasus di konsultan ke mikro di Bangsal, ada seseorang yang yang satunya dia untuk spektrum, kemudian dia mengalami gangguan jantung dan DM, kemudian saya ambil sampelnya ketemunya botulis. Kemudian kalau satu lagi itu pasien datang dengan luka yang cukup luas di kaki, tapi itu dalam hitungan hari, 2 hari, luka kecil langsung luka yang luas. Kemudian karena terlambat meskipun diberi regimen, dan memang kalau kita temukan culture bakteri kan 3 hari, yang normal aerob ya, anaerob bisa lebih dari 3 hari. Nah itu menjadi titik balik ketika kita nggak cepat dalam, mungkin pasien tidak cepat juga datang sehingga life threatening, dan pasiennya ya akhirnya meninggal. Itu nggak sangat sayangkan. Nah fotonya agak beda, nanti kita lihat ya. Antibiotiknya mengikuti apa yang ditemukan. Oke, jadi kalau bakteri anaerob nggak mungkin berbeda, nggak mungkin naik segitiga, tapi dia bisa pasti adanya kopi dan bacil sama. Hanya saja kalau bacili ya mungkin sebagai gram positifnya ini posisium, gram negatifnya bakteri. Yang koki itu Streptococcus dan ini biasanya di oral. Kalau yang ini di area bawah. Nah, yang sering mana? Yang sering pasien, kani. Kalau yang gram negatif yang paling sering Torei. Kayaknya baru kayak benda-bendanya doang. Bukan berarti yang lainnya nggak ada, tapi yang paling sering. Ini gambarnya cukup gampang. Kemudian anaerob tadi dan ada yang ada yang butuh dikasih kayak makan sesajen gitu. Bedanya jelas, kalau yang obligatory itu tidak bisa hidup di kondisi di mana oksigen cukup banyak. Kalau yang fakultatif bisa dengan kondisi oksigen yang minimal. Kalau yang alkoholan itu kuliah habis itu ini kecil yang kurang oksigen untuk tumbuhan, tapi sangat mungkin bisa menyebabkan ketika dia berlebih dia tidak bisa tumbuh. Oke. Nah, membedakan antara obligatory, fakultatif dan aerobic itu kita menggunakan media apa ini? Biopikulan. Ya, ini sampel cair ya, ini cair. Dia kita masukkan sampelnya, ketika masuk ke dalam media ini tumbuhnya di atas berarti dia aerob, nggak mungkin dia anaerob, jelas. Kalau yang di sini dia tumbuh di bawah dia anaerob, jelas. Ini fakultatif, dia tersebar di atas tapi masih terdisperse di bawah. Fakultatif. Aerotoleran dia cukup merata. Nah, tapi ini kan ilustrasi, jadinya gambar itu tidak indah aslinya. Ketika Anda melihat praktiknya sesungguhnya, sulit membedakan antara yang aerob obligat sama yang mungkin fakultatif dengan aerotoleran. Karena juga membedakan obligat dengan fakultatif. Ketika tidak terbiasa melihat sampel tumbuhan di media ini. Kurang tahu sih harus. Ini adalah tindakannya untuk anaerob bakteria. Tapi belum tentu kita bisa langsung identifikasi, oh ini bakteri, oh ini adalah enggak, untuk nanti kita bahas di bagaimana identifikasinya. Yang pertama ini adalah bakteri yang dari gas gangren. Begitu masa presentasi. Oke, gas gangren bakterinya adalah bakteria, tadi bakterinya dan hukum novik dan tapi yang paling umum kita temukan adalah dia melepaskan toksin. Toksin berarti kan menyebutkan inflamasi dan sistem yang lainnya, sehingga dia bisa juga tembus ke sistemik, kemudian ke dalam sistem
muskuloskeletal yang juga bisa menyebabkan kalau dia tidak diobati ke yang lainnya. Sehingga yang dibandingkan dengan botulism itu menghasilkan neurotoksin yang lebih di atas adalah paralisis dan muscle weakness. Kalau lebih pembedanya adalah ini kalau di membedakan di laboratorinya itu sesungguhnya di sini. Kalau misalnya kita klinis, oke itu antaranya di jalan kan. Tapi kalau di mikrobiologi nanti spesialisnya itu adalah lihat morfologinya. Dan kita harus paham betul bentuk dari bakteri. Kemudian bentuk koloninya. Jadi kalau yang anaerob, aerob, misalnya sel negatif dan yang positif beda ya. Dari sini koloninya banyak Asaureus, dia kuning dan bulat. Kalau misalnya dia E. coli atau E. coli koloni atau bakteri lainnya yang white, pink, besar dan Maksudnya ada 10 dewa yang ada 8 yang unggul. Heno. Apalagi dia biochemistry tadi itu. Kemudian gas refleks kromatografi jarang, ini sangat jarang. Ini sebagai pengetahuan saja. Kemudian ini juga sangat jarang karena maltitol pakai berapa? Artinya maltitol bisa 3, 4, 6, 7 M untuk maltitol. Satu khusus beli, juga rumah sakit beli bergantung. Sekarang yang dari pemerintah hanya diberikan, tetapi cost untuk maintenance-nya mahal. Per tahun bisa 300 juta hanya untuk maintenance. Dan maltitol ini tidak bisa mengidentifikasi antibiotik sensitivitas, hanya sekedar morfologi bakterinya. Lalu apa lagi? PCR bisa menjadi pionir untuk diagnostik, bisa? Bisa kedepannya bisa jual negeri karena sudah sudah costnya dari cover di Indonesia. Di sini pun juga sudah, tapi tidak tercover BPJS. Kalaupun mau melakukan pemeriksaan dengan sequencing dan lain sebagainya, ya itu harus mandiri. Pasien harus mampu menandatangani bahwa dia mau minta investigasi secara juga. Kalau dilihat dari atas ke bawah, ini adalah pemeriksaan laboratorium yang dari paling sederhana hingga paling kompleks, tapi juga paling mahal. Kemudian ini kadang-kadang iya, tapi sulit untuk kita pakai kait dengan validitasnya masih kurang oke. Nah, sama tadi kan yang penting adalah sel morfologinya, koloni, zat angka dan karakteristik harus diketahui, dan bukan berarti kita menyingkirkan yang maltitol atau PCR. Ketika rumah sakit besok Anda dapat maltitol, ya syukur-syukur kita minta tolong untuk diberikan cepat, tidak ada harian itu jam menit pun dan kuat hasilnya. Kemudian kalau sequencing atau PCR boleh saja, tapi biayanya ditanggung yang saat ini. Oke ya, ini yang terkait dengan metode identifikasi. Yang berikutnya ini adalah faktor subclosing untuk iron infection. Itu adalah beberapa hal, isu misalnya flow blood samples, isu necrosis, edema dan lain sebagainya. Surgery, kenapa surgery? Bukannya surgery itu seperti ya? Yang bisa menjadi bedah banyak contoh. Kenapa kok surgery bisa menyebabkan infeksi atau sebagai faktor resolusi dari anaerob? Lagi yang paling simpel, peralatan ruangan harus operator juga harus bisa mengetahui infeksi yang ada di ruang OK dan pada pasien tersebut sebelum dioperasi. Supaya itu penting karena meskipun dikategorikan misalnya ini transplantation dan sebagainya, tetapi ketika
ada satu yang tidak steril itu tanam iklan 2-3 hari kemudian inflamasi, COVID naik, kalau naik ya sembuh, antibiotik sesuai ya, karena dia udah sekarang dalam tisu, nggak ada oksigen, sudah oksigen. Betul ya. Lalu trauma, jadi kalau dia mengalami kecelakaan, bakteri bisa masuk, kemudian tidak terapi atau identifikasi, berubahnya dia bisa bukan kemudian dia hanya di PCR itu juga Pak. Ini antimicrobial agent ya bisa juga mengatakan jadi infeksi dalam jalan soalnya kita utamakan yang nah, ada case seperti ini. Ada pasien masuk ke departemen dengan acute ankle, swollen leg, dia state puncture, wound from nail and discussion, had 3 days prior. He also complained of muscle weakness and paralysis beginning in the lower extremities and progressing upwards. Accompanied by difficulty speaking, swallowing, and swallowing breathing. Dari sini gimana? Setuju? Karena jadi bisa menganalisis dari sini ya. Betul ya, kalian apa yang dilakukan dulu? Ya, sekarang itu dulu. Kemudian kita lakukan transendensi itu melampaui alam. Kalau misalnya itu imanisi kita itu hadir langsung di alam. analisis, kemudian tentunya pemeriksaan biasa, standar, Oke ya. segala macam sama. Pokoknya kalau misalnya kayak contohnya tadi yang di salah satunya ini loh, di debri dulu. Tetapi ketika panteisme dia Tuhan tuh melakukan itu imanin. Jadi tandanya dia itu mungkin dianggap menampakkan diri sebagai fenomena alam. Kalau misalnya banjir atau apa itu dan marah. hasilnya dia akan langsung di Kalau di sini sama Tesla itu melampaui alam tuh kita nggak ada lah di alam istilahnya. Makanya dia bilang Tuhan nggak terlibat lagi dengan ciptaannya. Tapi ini nggak tahu ya kenapa dia bilang dia selalu terlibat dengan alam Kalau ini semesta. wajar kan, udah terlibat. Kalau ini terlibat tapi masih yang transenden. akhirnya tidak bisa kita temukan Cari aja faktornya. di Sehingga kalau dari sini, kalau dari kita minum itu kita berikan dengan NaCl dulu. Jadi sebelum pasien diberikan antibiotika apapun juga, belum diberikan dengan chemical yang lainnya, tapi kita berikan dengan NaCl dulu. Boleh nggak diberikan dengan NaCl? Pasien tahu, pasien lupa. Boleh aja kan? Nah, jadi kita bisa berikan, diambil swabnya atau diambil darahnya untuk culture dan baru ditindaklanjuti dengan pembersihan yang lebih bersih dan terapi antibiotika empiris, bukan antibiotika definitif. Lalu kalau yang kita lihat di patofisiologinya, dia ada apa ya, inpatient tapi yang murni, kemudian ini kalau itu kan dia mengalami inhalation atau digestion. Nah tadi saya ambil itu, ini kan kelihatan ya, mengalami inflamasi kan, dan gas gangri kemudian ada di sini yang disebabkan oleh necrosis fasciitis, breathing ends dan vertigo. Ini mungkin dia bisa progres dengan cepat dan life threatening. Saya juga menyarankan besok kalau ada pasien yang awalnya baik-baik saja, gigi, saja ngomong, jangan jawab remeh. Bisa dia drop dan kita kehilangan momennya. Kita harus tahu bahwa seperti ini merupakan infeksi yang cukup berat dan harus di approach secara mungkin pengambilan sampel dan sebagainya. Dan kalau ide tadi itu, ini adalah area yang menjadi point of entry-nya, tentunya dari atas, misal dia habis trauma, tentu bakteri yang ada di kulitnya maupun bakteri yang ada di lingkungan dia mengalami kecelakaan bisa masuk. Exotoksin akan mengalami invasi dari jaringan, dia akan dominated, akhirnya dia menimbulkan bule dan bahkan kalau bisa diproses di tisu. Cukup cepat. Lalu key point dalam infeksi anaerobik itu waktu, kemudian preparasi dalam pengambilan sampel yang lebih detail dibandingkan aerob,
Kemudian yang ini live live scanning, kita mencurigai secara khusus di awal melihat kasusnya dan kasusnya seperti apa. Ketika udah mengambil ini, kemudian bisa menawarkan pasien meskipun nanti kita di lapangan sangat susah, kayaknya udah terlambat. Tadi saya sampaikan yang penting ini bagaimana mengambil sampelnya steril. Apapun juga, meskipun pertanyaan saya, ketika peralatan kerja yang sudah steril, perlu nggak kita cek sterilitasnya lagi? Tadi apakah lagi melakukan SSD? Perlu nggak dicek lagi? Ya, misalnya peralatan di IGD gitu kan, mereka sterilasi kan, itu dipastikan sudah steril belum? Yakin steril? Tidak, saya kan tidak. Seringnya di puskesmas waktu itu pengabdian diambil bedah resep, di swab lagi ditemukan kayak vaksinnya, meskipun sudah dilakukan autoclave dan disimpan dalam 6 hari yang ditutup, masih ada bakterinya, sehingga ya, itu mengapa tiap rumah sakit ataupun puskesmas ataupun yang lainnya mengirimkan 1-2 sampel bedah resep sebagai kontrol ke mikro untuk dites sterilnya. Kalau dia sudah steril, terbukti, maka bisa dipakai. Kalau tidak, ini jadi salah satu potensi infeksi kepada pasien yang misalnya tadi harusnya steril, misalnya implan, tapi malah infeksi. Ya, ini juga kita harus melakukan pembersihan dengan baik. Kemudian mengambil sampel tidak hanya di permukaan, tapi dalam tubuh diabetes kita harus bersih dengan SL dan harus lebih berani untuk di debridement kecil hingga masuk ke dalam. Itu yang kita ambil. Lalu kalau ini untuk syring sebenarnya dari banyak lagi sampel di swab. Kalaupun dia menggunakan syring, itu adalah contohnya ada bula atau yang masih utuh dan perlu diambil sampelnya, kita mengambil dengan syring. Tapi lebih baik gula itu mungkin kita diambil dan dibuka dan diberikan dengan SL, lalu diambil menggunakan swab, cotton swab, dan temukan dasar lukanya yang swab. Itu lebih efektif dibandingkan dengan syringnya. Yang di sini untuk transport medianya kita perlu, di mana contohnya saya sering melakukan itulah pengambilan sampel bakteri yang anaerob. Itu ketika mentransportkan dari satu lokasi ke lab perlu waktu, dan ketika ada waktu yang cukup lama dengan pengambilan yang mungkin tetap dengan oksigen, tidak disarankan karena hasilnya nanti tidak akan seperti yang diharapkan, sehingga perlu namanya transport media dan seperti jar yang kita masukkan. Nah, ambil sampelnya, itu jarnya akan mengirigasi sampel tanpa ada kontak dengan udara luar. Sampling penting, dan transportnya ini secepatnya hilangkan oksigen sebelum mungkin dan siaga tubuh. Nah, apa saja yang bisa kita ambil untuk sampel bakteri anaerob? Darah, ini fluid, kemudian urine, absen, dan tisu. Kalau urine itu harusnya suprapubik ya, tidak bisa yang midstream, dan rapat dengan oksigen. Tadi tibun itu saya sampaikan dengan untuk diabetikum, darah asalkan tidak terpapar dengan oksigen terlalu lama. Kemudian ini aspek body fluid seperti tulang, perikardiyal, cerebrospinal, dan lain sebagainya, itu bisa kita pakai sebagai bahan yang layak untuk diputus. Kemudian yang tidak diterima adalah utuh swab tenggorokan feses, meskipun dia bakterinya dari feses, tapi ketika dia diambil lewat anus itu sudah nggak layak diperiksa, gases akset dan urin maupun swab.
Ketika menerima sampel ini di lab, kita bisa tolak. Gak ada gunanya. Gak apa-apa. Seperti contohnya, teman-teman jauh juga sering mengeluh, kenapa kok saya mengambil sampel tapi nggak pernah tumbuh di mikro. Nah, saya tanyakan, yang diambil apa? Pus. Pus adalah produk apa? Pus adalah produk, misalnya luka ya, yang bagusnya. Pus adalah produk dari kita, ya imun sama bakterinya, sehingga nggak akan tumbuh. Nah, itu sering salah paham oleh teman-teman sejawat yang lainnya yang tidak paham cara mengerjakan spesimen, sehingga disampaikan bahwa pus tidak diambil, yang diambil adalah dasar lukanya, sehingga pus dibuang, kita bersihkan dengan gel dan di swab, lalu bisa dikirimkan ke lab mikro. Itu makanya boleh saja kita tolak kalau nggak sesuai, daripada buang waktu, tapi juga buang ini bahan harus pakai, ini akan memboroskan biaya, jadinya kita tolak aja. Tadi kan yang secara secara ringkas ya. Kalau ini yang lebih lengkap ada di sini, ada levasinya, head, lung, and central nervous system, abdomen, uterus, spinal tract, bone, dan soft tissue. Yang tidak terima adalah di sini. Tidak menghafalkan di sini, tapi Anda cukup menghafalkan di sini. Yang nggak terima lebih sedikit. Gampang kan kalau yang anaerob berarti yang jauh dari udara. Oke. Lalu ini adalah rekomendasi pemindahan waktu transport dalam pengambilan hingga lab, itu dibatasi 48 jam. Yang culture-nya itu hingga diproses 48 jam, esok itu 48 jam, semua 48 jam. Ini kelihatan bahwa ada kriteria yang harus dipatuhi jika menerima sampel. Oke, isolasinya bagaimana, identifikasinya bagaimana? Kan saya sampaikan bedanya isolasi bakteri aerob dengan anaerob. Nah, di sini bagaimana identifikasinya? Medianya sama nggak? Sama, media akan ini kopi angkat darah apa ini? Angkat darah sama ya. Aerobik gas. Bisa nggak kita pakai toples? Ya kalau terpelosok bisa aja. Terpaksanya. Tapi kalau tidak, kita beli aja. Harganya cukup murah kok, hanya 6 juta. Ya pasti itu murah dibandingkan Manto 7M, PCR 1M. Nah, itu kalau di dokter juga harus mikir budgeting ya. Nanti kalau dari kepala misalnya tanya berapa harganya, kosnya berapa, kembalinya berapa, harus pikirkan. Ini mungkin kalau kita nggak pakai, meskipun dipastikan dia adalah bakteri anaerob, jelas nggak akan tumbuh. Nah, ketika kita mengambil sampel di pasien, kemudian diinokulasi di media ke darah, segera masukkan ke dalam tabung anaerobik jar. Dan diingat, ini bukan hanya kosongan. Dia ada ini kayak semacam reagen akhirnya CO2, H2, kita buka case-nya dan dimasukkan ke dalam jarnya, sehingga ini akan lebih mengurangi oksigen yang ada dalam jar. Kemudian ini jarnya diapakan? Diletakkan di meja. Udah nih, sampel masuk ke diinokasi, masuk ke jar, tambahkan ini konten sodium itu bikarbonat sama yang H2, kemudian diapakan? Diletakkan di meja. Diletakkan di meja atau diletakkan di mana? Inkubasi, tetap diinkubasi dalam inkubator. Nah, inkubatornya apa? Keunggulannya ini, kalau keunggulannya kita menggunakan ini, inkubatornya nggak perlu inkubator yang CO2. Kan ada 2 inkubator ya, inkubator yang 30 derajat Celcius, yang CO2 sama yang non CO2.
paham ya? Ini bisa jadi peneliti juga gitu. Ada inkubator, ada yang CO2, ada yang non CO2. Sebenarnya sama, cuma yang CO2 ditambahi tabung gas CO2. Untuk apa? Untuk mengurangi oksigen. Nah, kalau misalnya nggak punya ini, tapi punyanya inkubator CO2, ya bisa saja. Tapi kalau nggak punya inkubator CO2, ya kita menggunakan ini. Jadi pilihnya mau 4 juta atau inkubator 4 juta, ya bangku ya sama aja ya berarti ya. Sama aja. Itu salah satu caranya untuk milih barang. Oke. Nah, kemudian ada liquid media. Ini adalah tadi ini adalah bioglikolat, tapi yang cair. Ini adalah liquid media. Mana yang mengalami pertumbuhan anaerob, mana yang tidak? Yang mana? Yang mengalami pertumbuhan anaerob yang mana? Yang tumbuh bakteri. Ya, betul. Jelas, gampang. Kalau yang ini dia bioglikolat itu mengindikasikan adanya apakah dia fakultatif atau obligat dan sebagainya. Kayak ngulang dari bab Sebagainya yang kita lihat di sini dua cara media yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Hanya saja media yang digunakan kubik itu lebih jarang dipakai. Kalau yang bioglikolat itu sangat mudah didapatkan. Yang kolornya kita lihat di sini adalah media agar darah. Dia mengalami double dose. Kenapa kok double dose di media agar darah? Bakterinya ngapain bakterinya? Kolisis. Kalau saya punya bakteri E. coli, dia nggak akan mengalami lisis. Dia hanya mukoid, pink, gede gitu, dan tidak ada double layer. Kenapa kolisis? Tadi bakteri anaerob menghasilkan apa? Shock. Tapi apakah ini menjadi indikator? Oh, ini pasti bakterium. Oh, ini pasti bakterium. Tidak, karena kita harus verifikasi. Ini hanya membantu preliminary aja. Kalau tidak, berarti ya mungkin bukan keseringan. Tidak perlu masuk ke dalam penelitiannya. Kemudian dipastikan bahwa dengan ini bioglikolat dia adalah bakteri aerob. Jadi double pemeriksaan untuk memastikan dia positif. Nah, ini yang biasanya kita di spesial bio melakukan pemeriksaan dengan proses yang simple. Ini cukup simple. Bahwa sampel diambil, dimasukkan ke dalam kubik media atau bioglikolat itu saja, dan inkubasinya 48 hingga 72 jam. Kalau yang aerob gimana? Selama ini enggak? Selama ini aerob semalam udah. Kalau ini cukup lama. Nah, ketika udah terbukti dia grow, berarti ada bakteri yang dipindahkan ke media agar darah. Habis di sini, ini masukkan ke dalam anaerob. Tapi pastikan dia diberikan antibiotik yang apa? Ada Genta sama metronidazole. Ini kalau dia gentamicin seperti ini, berarti dia mengalami apa? Dia bakterinya masih bisa resisten ya. Kalau ini ada area yang kosong, void, tapi masih sensitif. Artinya apa? Artinya sampai dengan saat ini bakteri anaerob masih sensitif terhadap metronidazole. Kalau semuanya nggak tahu ya besok seperti apa, tapi sekarang pun kalau Anda lihat teman-teman perawat bedah penyakit dalam, terutama bedah ya, itu melihat kasus-kasus pasien yang kemungkinan bakterinya ke arah infeksi anaerob, mereka double antibiotika. Satunya masih dikasih metronidazole. Tapi kalau standar yang harus kita lakukan, sebenarnya enggak. Jadi
di sini itu harus memastikan bahwa betul-betul pasien mengalami bakteri infeksi anaerob. Nah, karena saya bisa memahami itu memang sulit karena pasien datang kita menangani dengan cepat, oke diberikan empiris. Memang kita kalau lihat di sini cukup lama, sehingga kalau dilihat pasien post-op, pasien akan operasi, pasien lain sebagainya, dia pasti dikasih metronidazole dengan misalnya bakteri serexim ataupun yang golongan lainnya, double antibiotika. Semoga saja pasien itu tidak menyajikan AMR atau antibakterial resisten, karena saat ini meropenem yang golongan tinggi itu sudah resisten. Sehingga apa? Di rumah sakit di luar negeri, misalnya Acinetobacter baumannii, itu masih sensitif terhadap meropenem. Tapi di rumah sakit kita, masih saya, satu hari bisa menemukan drug atau Acinetobacter baumannii yang resisten terhadap metronidazole lebih dari 5. Di luar negeri, teman saya di Belanda, dia dari orang Belanda, ya, sakit karena kita punya begitu banyak hasil yang AMR. Di sana satu sampel drug itu mungkin setahun sekali. Di Australia juga begitu, dan akhirnya banyak ajakan untuk melakukan penelitian terkait dengan AMR. Karena Indonesia terkenal dengan ngasih antibiotik yang royal, sehingga dia AMR itu cukup berat. Nah, kembali ke sini, dia akan terkait seperti yang Anda lihat bahwa ada media agak darah dan koloninya di sini masih sensitif terhadap metronidazole, sehingga kemudian dia bakteri anaerob. Apakah dia langsung ketemu Clostridium perfringens? Enggak. Harus dikasih lagi dengan berapa metode, misalnya gram staining. Sekarang kalau gram staining itu cepat dan harus diwajibkan. Contohnya pneumonia, kalau tidak ada gram staining yang mendukung bakteri itu ada di paru, maka BPD tidak turun. Patologi minimal gram staining dan lain-lain. Kalau kita gram staining, ini terlihat bahwa ada perbedaan di sini, di mana yang hijau itu merupakan warnanya apa? Hijau. Ya, kenapa hijau tapi hijau lebih luas. Ini adalah screen training di mana kita menargetkan dari ukuran-ukurannya kurang lebih sama dengan gram staining, tapi bahan yang dipakai berbeda dan dia menggunakan pemanasan. Dan ketika kita lihat di sini itu ada beberapa variasi posisi dari kapsulnya, bisa sentral, terminal, vertikal dan lain sebagainya. Ini akan terlihat sehingga tampak seperti ini. Ini tadi apa ini? Ini ya? Ini apa? Ya, terminal. Oke. Biokimia kita gunakan seperti ini. Praktikum pasti dipaparkan terhadap pemeriksaan biokimia, tetapi di dunia nyata enggak, karena lama, bisa miss dan lain sebagainya. Tapi lebih baik Anda semua memahami konsep dasarnya. Dengan ini kita perhatikan bahwa C. perfringens yang positif berarti dia menghidrolisis milk dan tidak ada indolnya. Untuk yang sering dipakai adalah fermentasi glukosa. Glukosa positif ini positif kecuali metol. Ini cukup dikilas saja, tapi nggak harus diapakan. Mungkin bisa dipakai, tapi harus masuk dalam mengidentifikasi bakteri ketika lab yang ada di rumah sakit minimal budget ini bisa. Oke, itu dari saya. Ada pertanyaan? Kalau misalnya
botulism yang ditelan kan descending paralysis. Terus kalau misalnya womb itu pasti ngikutin sama juga descending, atau memang kayak di skenario tadi bisa ascending, atau arahnya gimana ya paralisisnya? Wound botulism. Itu seperti apa? Oh, kalau wound botulism dia akan lokasi dulu di bawah. Nanti saya kan paralisis di kaki ya itu. Nah kaki dia paralisis tidak selalu semua akan naik ke atas. Jadi dia lokal. Mungkin saja nanti ketika dia udah lebih lama kronisnya dia bisa naik ke atas. Tapi selama ini saya lihat hanya di otak. Ada yang lain misalnya ada yang mau bertanya kenapa pemberian anti ketiga harus 2 atau bagaimana? Penting nggak untuk kasus mungkin orang anaerob? Anda sebagai dokter berani nggak? Kalau dari pasien datang, Anda sudah melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan kemudian pemeriksaan lab, dipastikan kemungkinan dia bakterinya anaerob infeksinya itu tidak dimasalahkan. Nanti baru menunggu hasil culture-nya, baru kita switching. Jadi tidak menunggu lama untuk menunggu hasil antibiotika, tapi kita berani ngasih empiris, di mana semua pemberian empiris tergantung dari dokter pemeriksaan IPCP. Yakin? Tidak. Yang kita berikan sebagai referensi itu adalah ini, ini. Kemudian kita juga bisa menjelaskan misalnya luka seperti apa, kita konsul yang baru diberikan APC kemudian medikasinya. Karena kalau kita nggak segera, kemungkinan terlambat lebih perburukan pasien lebih cepat. Ada yang lain? Yang belakang. Ada yang terkait dengan koloni media. Kasusnya sebenarnya banyak tapi undetected. Jadi kalau misalnya besok harapan saya jadi spesialis bedah dan mengatasi seperti ini, itu jangan lupa lakukan pemeriksaan lebih detail dan pastikan dia dikubur. Kalau tidak nanti Gampang banget karena kalau saya mereka gampang ngapain kejahatan. karena dirujuk dari rumah sakit sebelah lama, ternyata pasien fosforit dipindah ke sini langsung sembuh, diterapi karena kita memerlukan kemungkinan dia infeksi dari anaerob dan tidak lama di rumah sakit ternyata sembuh pulang. Padahal rumah sakit sebelah sana ya sebenarnya itu tapi tidak ada infeksi tidak infeksi. Aneh kok Bun Mari. Kayak lagi. Salim sama Mari Diha. Kalau saya sampaikan di sini untuk pemeriksaan diagnostik Ya, atau ini yang Salim yang beda ya. identifikasi bakteri spesifik, karena ada satu yang semi kosmetik itu menggunakan API ya, dia pakai kontrol tapi udah di pabrikan, mungkin full dilantik, ditek, yang monitor ada lagi. Susah bahasa dari situ tuh banyak bahasa yang tidak Nah, kalau dimengerti. yang Jadi gue gini API sama yang Vitek, yang sangat semi merangkum otomatis sih. sama yang fully automatic Kayak ini. ada di rumah sakit sekarang ini. Merangkumnya gue minta yang lengkap juga, jadi sebenarnya tetap banyak. Karena nggak ada Langsung ke inti-intinya gitu. ini kekurangannya. Banyak banget buat gue tuh soalnya 17 sehingga untuk halaman. identifikasi Bacteroides, Artinian itu murni dari tadi chemical, enzim
glukosa ini training sama Aku udah kirim kok ke filenya ke WA kalau yang itu kekurangan dari alat tadi itu aku cuma bilang karena fintech ini Gemini ya tapi sudah tersebar di Indonesia di Indonesia tapi dia belum punya kitnya. Mau nggak mau kita harus manual mikroskopik dan menggunakan. Nah, kalau Malkitok kan gue udah baca itu juga kan kan sebelumnya dia dan menggunakan alat bener-bener yang penting sampel kayak dimasukkan, gitu dimasukin dia ke sini. akan terionisasi dan terpick up sebagai apa itu mampu bisa identifikasi tapi kendalanya mahal. Kalau PCR bisa tapi kita harus tahu confinement-nya dan berikutnya identifikasi itu habis di biaya karena tidak cukup mengcover biaya dari udah tahu fintech belum ya? Fintech belum tahu. Fintech belum tahu. Fintech. Oke, semi otomatik itu dia satu pabrikan dengan fintech, tetapi dia menggunakan bahan-bahan chemical yang sudah disediakan. Kita mengambil sampel bakteri, masukkan, tambahkan reagen-reagennya, diinkubasi semalam, dan besoknya berubah warna. Nah, perubahan warna itu kita entry ke dalam sistemnya Biomerups. Ini warnanya apa, dia akan menganalisa hasilnya apa, E. coli, aureus. Tapi itu pakai matang ya. Jadi mungkin saja kalau lagi ngato matanya salah, ini kuning atau hijau ya, nah itu sudah salah. Itu semi otomatis, tapi murah. Nah yang saya pakai, yang dipakai adalah Fintech, sama dengan Biomerups, tapi dia mesin sampel diambil dari koloni, tapi kita tetap tentukan koloninya apa, kemungkinannya adalah E. coli, sehingga kita harus mengambil kit atau cartridge yang sesuai. Oh ini cartridge-nya E. coli, oh ini panel antibiotiknya untuk E. coli ini. Kalau nggak tahu, asalkan misalnya Anda punya fintech, Anda ambil sampel masukin gitu, random aja deh, nggak akan keluar. Maka morfologi dari koloni di media harus paham arahnya kemana. Nah, mesin fintech itu akan memproses keluarnya adalah E. coli dengan panel antibiotikanya sekian, dia sensitif, resisten dan semacam itu fintech. Nah, untuk anaerob nggak ada cartridge-nya, belum ada. Jadi kendala di situ, kita harus manual. Kemudian kalau yang Malkitok itu lebih gampang lagi, ambil sampel, masukin, organisasi, deteksi apa, keluar. Tapi nggak bisa panel antibiotikanya. Jadi agak perlu saling melengkapi. Sama bisa dibentok tapi nggak tahu. Mau nggak mau antibiotiknya harus diketahui, bisa diketahui ketika menggunakan Kirby Power atau menggunakan sistem yang ada di fintech. Dia punya panel fintech yang dimasukkan ke dalam auto, dia akan keluar. Masuknya semua babnya udah nggak sih splitannya belum? Kira-kira kayak Tadi dikasih angin tadi kan. bedakan dengan PK. PK kan darah ya masuk mesin keluar set. Nah kalau itu enggak, kita harus ke pasien ngambil sampel sendiri, terus di OK ngambil sampel ke sini masukkan di kultur, kita lihat ini ke arah mana, masukkan panelnya apa aja, kita keluarkan. Nah hasil antibiotik yang keluar di PCP harus masuk ke itu mana yang Nggak tahu bisa menangkap. apa artinya. Sungguh disatukan. Sungguh di satu. Jadi kalau di Google masih ke bangsal, ke poli, Kalau terminologis baru itu keyakinan akan keesaan Tuhan. kira-kira Terminologis kayak kayaknya atau keesaan di Tuhan. Google Etimologis tadi Sungguh sungguhan, sungguh di satu. cukup ya nanti ya. Ya gitu dari saya. Kalau misalnya pertanyaan silahkan bisa konsul atau WA, saya nggak apa-apa. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Silahkan melanjutkan kegiatan berikutnya. Saya izin pakai. Ya, terima kasih. Rafa mau jajan nggak? Mau jajan? Yuk, yuk.
banget sih nih. Udah belajar ya?